البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa qala Allah Ta'ala wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, bighairi nafsin, bukan karena orang ini membunuh orang lain, atau bukan karena orang ini membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan orang ini, si pembunuh ini, dia membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa menghidupkannya, menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan manusia semuanya. Ayat ini masih membicarakan tentang kehormatan muslimin, yaitu apa? Dari sisi tasabbub dan fathul bab, yaitu masalah membuka sebab, mendatangkan sebab dan membuka pintu. Maksudnya bagaimana? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, sebagaimana diisyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud itu, apa sabda Rasulullah SAW tentang masalah itu? Astagfirullah, terlupakan. Yang hadis Ibnu Umar dulu, yang Rasulullah bersabda apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tiada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan itu, maka haram darah mereka dan harta mereka. Mereka telah melindungi harta dan darah mereka dariku kecuali dengan haknya. Haknya ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal bagi seseorang tidak halal darah seseorang yang telah bersaksi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dikarenakan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah, baik nikahnya adalah nikah yang sahih ataukah nikah yang syubhah. Atau yang kedua adalah orang yaitu kemudian dia berzina. Atau yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu seseorang membunuh orang lain, maka dia boleh untuk dibunuh, tentunya dengan dipenuhinya syarat-syarat itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah muslimin, yaitu orang yang murtad, maka hukumannya adalah dibunuh. Baik, makanya di sini Allah Ta'ala tidak mendatangkan kalimat mutlaqah, barang siapa membunuh suatu jiwa, bukan hanya itu, tapi apa? Yang tidak ada alasan yang benar karena membunuh jiwa yang lain. Au fasadin fil ardi, bukan pula karena orang tadi membuat kerusakan di bumi. Kita tahu orang yang membuat kerusakan di bumi, maka hukumnya adalah sangat berat. Firman Allah Ta'ala yang terkait dengan itu, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, atau dia itu menebarkan kerusakan di muka bumi, untuk mereka itu dibunuh, atau mereka itu disalib, atau mereka itu dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan, atau mereka diusir dari negeri-negeri muslimin. Baik, maka barang siapa di sini membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang benar, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Kenapa demikian? Karena barang siapa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, berarti dia telah membuka pintu untuk menyemangati orang lain melakukan pembunuhan. Dan inilah yang menyebabkan anak Adam yang pertama itu, yang istilahnya dalam Israiliyat adalah Qabil, dia akan terus memikul dosa pembunuhan sampai hari kiamat. Pembunuhan entah berapa miliar orang telah terbunuh, maka dia memikul dosa itu. Bagaimana sabda Rasulullah SAW,
mamin nafsin qutila zulman illa wa ala bani adam al awal kiflun min damih. Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali dalam keadaan anak Adam yang pertama itu dia akan memikul satu pikulan dari darahnya itu. Sementara berapa orang yang telah terbunuh? Kenapa? Padahal dia membunuh satu orang, karena dia itulah yang membuka pintu. Menjadi terbiasanya orang lain untuk membunuh. Kenapa? Karena yang namanya al-adah naqalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Muflih di akhir-akhir kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, bahwasanya kebiasaan itu akan mudah untuk berpindah kepada orang lain. Yaitu kalau ada orang melakukan suatu kebiasaan, maka orang lain boleh jadi akan ikut itu, meniru, mencontoh, meneladani. Makanya barang siapa dia mulai membuka pintu pembunuhan, boleh jadi orang yang semula tidak berani membunuh atau tidak tahu bagaimana cara membunuh, dia punya ide, seperti itu cara membunuh. Akhirnya dia mencoba dengan cara itu. Berapa banyak orang yang tidak tahu cara membunuh, tapi dia lihat film, ternyata cara ini pun boleh membunuh orang. Akhirnya dia meniru cara itu. Walaupun dia hanya membunuh satu orang, tapi berapa banyak orang yang meneladani dia di muka bumi ini. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Kenapa? Dia yang membuka pintunya, atau dia yang mutasabib, sebagai penyebab tersebarnya amalan buruk ini tadi. Sementara kita tahu dari kalam para fuqaha, al-mutasabib fi syai' bimanzilatil mubashir. Penyebab terjadinya suatu perkara bagaikan pelakunya itu sendiri. Makanya di sini Allah Ta'ala mendatangkan ayat ini untuk menjelaskan betapa besarnya permasalahan pembunuhan ini, walaupun dia hanya membunuh satu orang, maka seakan-akan dia membunuh semuanya. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi satu pembunuhan di suatu kampung, jelas seluruh orang di kampung itu akan merasa tidak aman. Kalau hari ini fulan, boleh jadi besok saya, boleh jadi besok adalah paman saya, atau boleh jadi adalah anak buah saya. Siapa yang merasa aman? Sementara pembunuhnya masih berkeliaran, orang tidak akan lagi merasa aman semuanya, merasa nyawanya terancam. Makanya sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa menghidupkannya, yaitu membiarkan jiwa yang layak dibiarkan hidup itu tetap hidup, seakan-akan dia menghidupkan manusia semua, yaitu melestarikan dan menjaga keberlangsungan kehidupan mereka. Makanya di dalam penegakan syariat kisos itu adalah sebab datangnya kehidupan dan terpeliharanya kehidupan manusia. Walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian itu ada kehidupan di dalam kisos. Hukum itu? Balas bunuh untuk orang yang membunuh. Wahai orang yang punya akal. Adapun orang kafir yang tidak punya akal, dia akan memaksakan muslimin untuk jangan terima itu. Itu adalah hukum wahsyiyah, hukum binatang buas, hukum rimba dan sebagainya. Padahal mereka yang paling buas. Mereka yang punya alat pemusnah massal untuk menakut-nakuti kepala negara muslimin dan lain-lain. Mereka yang paling banyak membunuh, entah dengan terang-terangan ataupun melalui melalui intelijen mereka itu. Mereka lah para pembunuhnya. Adapun untuk membunuh nggak boleh kita. Tapi kalau mereka ingin membunuh, itu boleh. Na'udzubillah. Padahal kalau orang-orang berakal, tahulah dia bahwasanya kisos itu akan menyebabkan orang-orang yang lain selamat, sehingga dia tetap hidup, dan menyebabkan para pembunuh atau orang yang di hatinya ada keinginan membunuh, dia akan ketakutan. Hukumannya berat. Jangan-jangan habis saya membunuh, nanti leher saya juga lepas. Nggak mau. Akhirnya orang lain pun selamat dari kejelekan dia. Berapa banyak orang yang dia sudah merencanakan dia akan membunuh beberapa orang, tapi setelah tahu hukumannya berat, ternyata dia nggak jadi membunuh. Banyak orang selamat dengan sebab itu. Tayyib, Allah lebih tahu daripada para hambanya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Jadi yang tentang murtad, ada yang mengatakan dia jangan dibunuh murtad selagi dia tidak ibaratnya seorang askar yang berpaling kada, membocorkan semua kelemahan-kelemahan Islam, kemudian ikut menyerang Islam lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang tadi Rasulullah SAW telah bersabda yang tadi, dan juga bersabda di dalam hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agama dia, yaitu semula Islam jadi kafir, maka bunuhlah dia. Dan juga hadis Hudzaifah, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang orang yang sudah masuk Islam kemudian dia kembali ke agama Yahudi.
Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, la anzil hatta yuqtal. Saya tidak akan turun sampai dia itu dibunuh. Kemudian apa? Abu Musa al-Asy'ari menyuruh orang ini dibunuh. Dan memang itulah hukum yang benar. Orang yang murtad dari agama Islam, walaupun dia orang yang akhlaknya baik, dan setelah dia diberi kesempatan bertaubat dan diberi nasihat selama 3 hari dia tidak mau bertaubat, maka hukumnya adalah dibunuh. Kenapa? Walaupun dia tidak menampakkan permusuhan, tetapi dia akan menyebabkan lemahnya semangat muslimin. Dan juga dia akan menyebabkan lemahnya semangat orang-orang kafir yang ingin masuk Islam. Kenapa? Dijelaskan oleh para fuqaha, orang-orang akan mengatakan, dia sudah masuk Islam, sekarang dia keluar. Tidaklah dia keluar kecuali karena dia tahu kelemahan Islam dan jeleknya Islam dan kurangnya Islam dan seterusnya. Ini akan menyebabkan sekian banyak kerusakan walaupun dia diam setelah itu. Ini adalah bahayanya. Belum lagi hak Allah. Allah menciptakan dia dengan segala rizki adalah untuk dia menyembah Allah semata, bukan menyembah salib, bukan menyembah patung. Kenapa sekarang dia malah memilih murtad setelah tahu kebenaran? Maka hukumannya adalah hukum Allah yang berlaku.